Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sehingga akan ditemukan angka pertama yang jadi atau karakter. Jadi hasil penelitiannya jelas gitu. Jelas gitu. Sehingga orang bisa ngambil Nanti disebut nama hasil penelitian jelas ya. valid, Empiris. valid. Ya, bisa data empiris. Nah, sehingga orang bisa membedakan solusinya. Bisa baik tetap orang 7,8 masuk, tapi setelah 8.45 tutup gerbang. Resikonya setelah itu mungkin kita membutuhkan siapa nih. Polsek misalkan kan membahas terus angkut motor itu gimana kan. Nah justru kan kemarin ya hasil musyawarah yang sedikit. Iya. Pak Diki sampaikan sedikit. Iya siap. Siap. Tapi sampai sekarang belum ada. Cak Diki gampang Pak Diki. Sekarang gini aja, saya minta WA aja dulu. Surat dari Polsek menyatakan bahwa andai kata ada anak yang di luar di jam sekolah atau motor di luar di jam sekolah akan diangkut ke Polsek untuk dibina di Ya, Polsek. itu mau polanya mestinya dari kita, bagian dari program kita setelah tahu data tadi kita. Jadi polanya kita pola kerjasama. Berkolaborasi. Jadi sekolah kerjasama dengan Polsek mohon bantuan kan gitu. Ayo abdi mah hayang nama, hayang nama abdi mah di Polsek. Karena itu urang mah budak mah ngeser-ngeseloba, Bah. Jadi datang di Polsek itu surat edaran doang, diasupin kena grup utak kan budak nyamuk tuh. Nah itu hanya seperti satu Ya peringatan. itu kalau bisa bentuk kerjasama itu bisa. Nah, itu pun tidak untuk selamanya, tapi hanya untuk membentuk karakter. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada diri kita masing-masing. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh KM. Dalam hati mulai. Sudah selesai. Waalaikumsalam. Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Kelas 11 IPS 1 ya. Abdul Delani, Daud Fatoni, Jovanka, Juwita, Muhammad Haris, Najarudin, Faris, Siti Julaiha, Syifa Alzania, Tuti Lestari, Yanti. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Nanti kita semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi anak-anak sebelum kita ke materi, ada satu materi yang penting yang Bapak sampaikan mengawali kegiatan kita pembelajaran di semester 6 ini ya. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan dua buah karton. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas yang nanti akan kita buat bersama. Dan yang diharapkan semuanya bisa melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Silakan nanti Bapak bagikan kertas, nanti kalian tuliskan keyakinan apa saja yang bisa disampaikan. Setelah itu ditempelkan di kantor. Jadi kita mata pelajaran PJOK laksanakan bersama. Jadi pahami ya? Silakan anak-anak teruskan. Nanti setelah itu selesai boleh ditempelkan.
Jangan lupa diberikan nama misalnya kertas itu. Yang ada di mana? Masih sendekan. Ya baik, anak-anak sudah selesai semua? Ya. Silakan langsung ditempelkan hasil kegiatan kelas kalian. Nanti kita akan bacakan, kita akan rangkum, dan kita akan simpulkan apa saja keyakinan yang sudah dibuat hari ini. Silakan, mulai dari baris sana. Silakan. Terima kasih. Lanjut, silakan. Boleh yang belakangnya mengikuti, silakan. Di sebelah sini boleh. Yang baris sini boleh, sebelah sini. Lanjutkan. Ya, berikutnya silakan langsung dilanjut. Silakan yang lain ditempelkan di sebelah sini boleh. Terima kasih. Sudah semua ya? Baik, terima kasih. Kita akan baca satu persatu ya. Ini hasilnya bagus-bagus nih. Menurut Ningsih Aprianti, yang pertama, berdoa sebelum belajar. Tidak boleh makan di kelas, memakai seragam olahraga saat praktek di lapangan. Bisa disepakati sampai bersama ya? Jadi ingat, jangan sampai kita memasukkan ini tapi tidak bisa melaksanakan. Yang berikutnya, menurut Habibah, merapikan kembali alat-alat yang sudah digunakan. Bagus. Yanti, siswa harus pakai seragam olahraga. Ya. Harus tepat waktu menurut Salsabila. Bagus, Salsabila. Menurut dia, sebelum belajar dan sesudah belajar dibiasakan berdoa, sangat baik. Menurut Syifa, harus fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik sekali nih ya. Sepina juga sama, tidak boleh ribut. Berarti tetap harus tertib ya. Di sini coba kita lihat dari Enda, menggunakan seragam olahraga. Berarti tetap harus menggunakan seragam olahraga ya, tidak boleh menggunakan seragam biasa ya. Sudah pada punya ya seragam olahraga ya? Sudah. Ini menurut Muhtarong, harus siap berkolaborasi dengan siapa saja ketika pembagian kelompok. Ini sangat baik ya. Ini menurut Muhtarong. Menurut JK, tidak tidur, berarti tetap harus fokus ya. Terakhir, menurut Tuti Lestari, tidak boleh memainkan HP di saat jam pelajaran, berarti tetap harus fokus. Jadi dari beberapa yang kita sudah buat, ini kita bisa hasilkan 13 keyakinan kelas 11 IPS 1. Bapak bacakan ya, ulangi lagi nih. Yang pertama, tertib selama pembelajaran PJOK. Nah, jadi kalian sudah menyepakati selama pembelajaran PJOK dari awal sampai akhir pelajaran tetap harus tertib. Yang kedua, tetap menjaga kebersihan ya selama pembelajaran PJOK. Itu juga harus penting ya, jadi penting. Yang ketiga, fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, fokus dalam mengikuti pembelajaran berarti semuanya harus benar-benar mindfulness, fokus penuh pada saat mulai pembelajaran ya.
Yang keempat, tidak keluar masuk kelas tanpa seizin guru selama pembelajaran berlangsung. Itu juga bagus ya, pembiasaan yang baik, pembentukan karakter kita ya, demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini untuk perempuan ya, tidak boleh memakai make up berlebihan. Ya tidak perlu ya. Jadi jangan, kita mau berolahraga di lapangan tidak boleh bermakeup terlalu berlebihan. Nanti kalau berlebihan kan bisa jadi luntur tuh. Yang terakhir, siap berkolaborasi dengan siapa saja selama pembelajaran PJOK. Jadi ini yang sangat baik ya. Jadi ketika kalian dipasangkan dengan siapa saja, kalian tidak pilih-pilih teman, dan ini yang harus dibiasakan ya. Jadi dengan siapa saja kita siap. Mau bekerja sama, mau presentasi ataupun praktek di lapangan, kita semuanya siap. Jadi itu ya anak-anak, ada 13 poin keyakinan kelas hari ini yang bisa kita hasilkan. Jadi sekali lagi, Bapak harapkan keyakinan kelas ini dibuat atas dasar kesadaran sendiri ya. Jadi yang Bapak harapkan semua mampu melaksanakan dengan baik ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya hari ini kita masih berikan nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibina wa Syafina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya ya, diselamatkan dan mendapatkan surga Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Popo, Bapak Mamat SPD MPD, yang terhormat calon guru penggerak ya, yang insya Allah hari ini akan melaksanakan tentang budaya positif, itu Bapak Wawan Setiawan SPD MPD dan Bapak Fahmi SPD MPD. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Dan yang saya hormati kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul rahmah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati ya, dalam acara ini adalah pengimbasan ya, calon guru penggerak bertema tentang budaya positif. Nanti insya Allah yang akan disampaikan oleh narasumber langsung, yaitu dari calon guru penggeraknya Pak Wawan SPD dan MPD, SPD MPD, dan Pak Fahmi ya, Pak Fahmi. Sebelum itu izinkan saya sebagai pembawa acara dan moderator untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Pertama pembuka, yang kedua sambutan, yang ketiga materi tentang budaya positif, yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Alhamdulillah wakiluniyat sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syuri dunubi wal walidayya amin. Subhanallahul azim. Terima kasih. Mudah-mudahan suratul Fatihah kita memberikan kelancaran dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin.
menginjak acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Papua. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dekan Wakasek, alhamdulillah hadir semua. Kemudian Pak Haji Arif memberikan tugas sebagai pelaksana piket Wakasek ya. Bapak-bapak khususnya yang saya banggakan, Bapak Wawan Setiawan SPD MPD, Bapak Mas Ahmi SPD MPD, yang kebetulan hari ini sedang melaksanakan program kegiatan calon guru penggerak Pak ya. Betul masih calon Pak ya? Kalau saya sebetulnya udah guru penggerak ya. Kalau sudah melaksanakan program, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran Pak ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diberikan kesehatan, dan nanti calonnya kita ya, calonnya jadi guru penggerak Indonesia ya, guru penggerak Indonesia, jadi bukan guru penggerak SMA Popo ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, ya, alhamdulillah uang guru kita tidak pernah kosong ini ya dalam seluruh kegiatan. Ini menandakan kita semua bahu-membahu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita selaku pendidik ya. Dan juga khususnya hari ini barangkali kita melaksanakan pengembangan diri ya, pengembangan diri. Nah, ini dalam SKP atau sikap Bapak juga jangan lupa tuh dicatat Bu ya. Sekali lagi alhamdulillah ini luar biasa. Kita sinergiskan semua potensi sumber daya yang ada di sekolah kita untuk terus meningkatkan kompetensi kita masing-masing, meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan proses pendidikan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas lulusan dari SMA 1 Popo dan pada akhirnya mewujudkan tujuan pendidikan nasional ya. Bapak Ibu sekali lagi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, individu kita ini semua diorientasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan mudah-mudahan Allah mencatat sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan ya, termasuk hari ini yang dilakukan internal di sekolah betul-betul memberikan manfaat dan berdaya guna. Hanya saya mungkin ini mengapresiasi luar biasa kepada Pak Wawan dan Pak Fahmi, dan mudah-mudahan nanti menginspirasi juga bagi Bapak Ibu guru yang lain ya. Dalam waktu dekat insya Allah Pak Mahfud, Pak Nurholis dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya nanti untuk mengikuti jejak Pak Wawan dan Pak Fahmi ya. Insya Allah Bapak Ibu, belajar itu tidak ada kata akhir ya. Belajar itu sepanjang hayat. Belajar apapun yang kita lakukan, insya Allah kita niatkan untuk mencari kerinduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segunung ilmu yang kita miliki, kalau tidak ada ridho dan keberkahan Allah, mungkin sisi manfaatnya tidak maksimal. Tetapi sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kita laksanakan, kita implementasikan, kita tunaikan, insya Allah ya, untuk kita sendiri memberikan manfaat, untuk anak-anak kita, sekolah kita, dan juga masyarakat kita. Dan hari ini sesuai dengan permohonan yang sudah disampaikan ya oleh Pak Wawan dan mengatasnamakan calon guru penggerak dari SMA Popo, meminta izin ya, karena prosedurnya seperti itu Pak ya, meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan penimbasan dari hasil pendidikan calon guru penggerak ya.
Saya kalau dimintai izin untuk kegiatan yang bermanfaat, ya bukan hanya mengizinkan, tapi justru insya Allah saya mensupport ya, mensupport sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. Ya, insya Allah kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, sangat berguna, dan saya mohon Bapak Ibu guru semuanya aktif ya untuk mengikuti. Saya minta daftar hadirnya dibuat Pak ya. Tapi siapa yang ikut, siapa yang tidak, kecuali kalau ada alasan yang jelas mungkin ya. Nah, saya bisa memberikan apresiasi ya, apresiasi itu tidak selalu materi Bapak Ibu ya, tidak selalu materi. Kemudian Bapak Ibu guru juga yang punya tugas barangkali khusus hari ini yang tiket barangkali ya, karena semuanya harus berjalan ini. Anak-anak kita kondisikan di kelas juga tetap melaksanakan kegiatan terkontrol, kondusif, jangan sampai anak-anak kita liar ya, tidak terkendali. Jadi yang bertugas piket, saya mohonkan kepada Pak Wawan dan Pak Fahmi ya, mungkin kita berikan izin lah untuk tetap melaksanakan tugas sebagai petugas piket ya, dan tolong bantu memantau kondisi anak-anak kita di kelas ya. Nah, tapi Bapak Ibu guru yang lain yang tidak punya aktivitas, mohon ya, mohon untuk semuanya aktif dan berpartisipasi. Tadi saya melihat ada Pak Asep Mulyana ya. Pak Asep Mulyana sedang memperbaiki pagar ya, memperbaiki pagar. Mudah-mudahan, oh ya, Ibu Iin juga tadi sedang izin Pak, izin untuk ke BNI ya. Kalau yang lain saya belum dapat informasi ya, dan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti lah, kecuali kalau yang berhalangan. Itu Bapak Ibu, sekali lagi mari kita support, mari kita dukung kegiatan yang baik ini yang sangat bermanfaat. Dan saya bukan hanya mengizinkan tetapi mendorong untuk semua aktif ya, untuk semua aktif, dan selalu ini ilmunya bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu, salah satu mungkin saya diantaranya mengizinkan dan mendorong Pak Wawan dan Pak Fahmi untuk mengikuti CGP dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Harapannya apa yang didapat oleh teman-teman kita ini dirasakan juga manfaatnya oleh kita semua, gitu ya. Nah bahkan ini saya sangat dibantu nih. Programnya sendiri mewajibkan ada pengimbasan, ya, pengimbasan. Maka insya Allah program ini sangat baik ya, dan bermanfaat. Tinggal kita nanti apa yang sudah kita dapatkan kita laksanakan ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kegiatan ini sangat bermanfaat, dan dengan adanya kegiatan pengimbasan Bapak Ibu, sebetulnya bukan hanya teman-teman yang mengikuti CGP ya, teman-teman yang mungkin mengikuti diklat apapun gitu ya. Nah baiknya memang ada informasi yang disampaikan kepada kita semua. Karena untuk mengikuti diklat ini sangat terbatas, tidak semua guru-guru mungkin bisa mengikuti. Ya, nah itu sekali lagi, ayo kita biasakan ya kegiatan seperti ini diikuti. Kemudian Bapak Ibu, event-event seperti ini bukan hanya hari ini, ya, bukan hanya hari ini. Kemarin agendanya rencananya malah hari Jumat ya, hari Jumat sore. Kita punya waktu di situ. Ke depan hari Jumat sore ini mari kita gunakan sebagai kegiatan kolektif guru ya. Sebagai kegiatan kolektif guru bisa melalui MGMP di tingkat kabupaten, sebetulnya bisa juga kegiatan kolektif guru itu ya MGMP di sekolah ini ya. Di sekolah ini ada kelompok atau rumpun mata pelajaran, itu yang lebih dioptimalkan. Maka insya Allah ke depan, tapi kalau Jumat sekarang ada agenda katanya ibu-ibu yang sudah mengagendakan Jumat minggu ini, jadi tidak bisa dilaksanakan hari Jumat ini ya. Nah, makanya hari ini saya tetap mengizinkan mengambil jam efektif belajar karena pentingnya kegiatan ini ya. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan Jumat itu insya Allah kalau Bapak Ibu yang tidak punya agenda khusus juga, mari kita berada sama-sama di sekolah ya, sama-sama di sekolah. Kita efektifkan ya untuk kegiatan yang
mungkin perlu dipersiapkan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Karena tahun pelajaran 2024-2025 Bapak Ibu, Kabupaten Serang sudah menyatakan diri akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, kita wajib mempersiapkan sebelum pelaksanaan. Ada waktu ini kurang lebih 6 bulan. Bagaimana nanti implementasi di awal tahun pelajaran, jangan sampai kita baru meraba-raba gitu. Dari sekarang kita ayo persiapkan masing-masing. Dan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, nggak seperti waktu kurikulum 2013. Ada pendampingan, ada kegiatan yang mungkin disiapkan secara struktur. Sekarang tidak Bapak Ibu ya. Kita kembalikan kepada sekolah untuk bisa membelajarkan kita semua. Ya. Jadi sekolah mungkin nanti banyak melakukan IHT, workshop gitu ya. Dan mungkin tadi kegiatan kolektif guru ya melalui MGMT sekolah. Nah, sarana yang mungkin bisa kita gunakan, alat yang bisa kita gunakan, media yang bisa kita gunakan adalah platform Merdeka Mengajar, ya, PMM. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Wawan, SMA Kopo ini belum ada satupun ya. Nah, saya memang tidak menjadi mewajibkan sebetulnya ya, karena kita memang belum ada tagihan. Tetapi kalau Bapak Ibu lebih awal aktif untuk menggunakan KMM ya, mencoba KMM itu adalah satu plus yang luar biasa. Maka marilah dari mulai siang ini ya, kita sama-sama buka-buka ya, sama buka-buka tentang PMM. Karena mungkin dari mulai nonton Pak ya, mulai nonton, mulai belajar, mulai mengikuti program, mulai melaksanakan evaluasi, sampai nanti harus juga ada aktualisasi gitu ya. Nah, kita marilah sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti bisa disinggung juga oleh teman-teman ini Pak Wawan dan Pak Fahmi bagaimana nih mengenal PMM itu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, sekali lagi ini kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap juga bisa bekerja sama ya. Dan mungkin ini berapa lama kita perlu waktu? 1 jam ya. Oke, ya mudah-mudahan sebelum duhur lah kegiatannya selesai ya, tuntas, tidak melewati Pak. Mudah-mudahan ada jeda untuk kita melaksanakan sholat duhur, nanti aktif lagi setelah sholat duhur ya. Ya kan duhur tidak ada ya, tidak ada. Bapak mulaikan seluruh aja Bapak. Jadi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan konsumsi masing-masing. Saya juga bawanya di rumah ini ya. Untuk hari ini kita tidak menyiapkan konsumsi dan mudah-mudahan ke depan ya. Dan bos juga belum cair Bapak Ibu ya, belum cair. Termasuk juga apa? Gaji ya, saya belum cair dengan Bapak Ibu. Belum. Sama ya, ya subhanallah ya. Mudah-mudahan secepatnya karena dapur tetap harus jebol ya. Demikian mohon maaf Bapak Ibu ya atas kekurangan yang disampaikan dari saya pribadi. Sekali lagi luar biasa apresiasi untuk Pak Wawan dan Pak Fahmi. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan seluruh kegiatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di kegiatan perluasan pendidikan calon guru penggerak dengan tajuk adalah budaya positif. Ya. Tadi kita sudah melaksanakan sesi kedua, sekarang sesi ke-1 ya, sekarang sesi kedua dengan materi yang sama, yaitu tentang budaya positif, namun narasumber yang berbeda. Nah, perkenalkan, beliau adalah Pak Mas Fahmi ya. Pak Fahmi, panggilannya Pak Fahmi. Beliau adalah gelarnya SPD MPD. Kita doakan mudah-mudahan dalam pendidikan di guru penggerak ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk materi yang akan disampaikan oleh beliau dengan tajuknya tadi adalah tentang budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak apa
apa yang akan diberikan kepada kita dan disampaikan kepada kita insya Allah akan bermanfaat. Dengan segala waktu kami persilakan. Terima kasih. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Wilayah Kopo, Bapak Malah SPD MPD, Bapak Ibu Dewan Guru, dan saat ini alhamdulillah sudah bersama-sama menyempatkan hadir menyita waktunya, dan permohonan maaf yang sangat mendalam ya, karena memang kegiatan ini sangat menyita waktu, apalagi menghambat proses pembelajaran yang berlangsung hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi izinkan di sini saya menyampaikan ataupun memaparkan terkait dengan pemenuhan tugas dari modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Serang Provinsi Banten. Jadi sinilah tugas utama di modul 1.4 kaitan dengan pembentukan kegiatan kelas dan penerapan budaya positif di sekolah. Tadi kita sudah dengar bersama, materinya sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Pak Wawan ya, SPD MPD. Kebetulan beliau juga salah satu wakil kepala sekolah yang akhirnya mampu membuat kebijakan itu bisa berjalan sebetulnya ya. Jadi dasarnya apapun yang kita sampaikan harapannya bisa diimplementasikan dengan baik oleh kita bersama ya. Jadi sebelum ke materi yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat ya. Ini adalah listnya, jadi terkait dengan aksi nyata budaya positif. Yang pertama tadi ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif ya. Jadi dalamnya nanti ada nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah nantinya satu rangkaian terhadap ataupun terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum ke materi pertama, saya akan mengajak coba rekan-rekan guru hebat, Bapak Ibu dan guru, kita baca ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Jadi cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Yang kedua, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tersebut. Nih, dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut, ya, sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala daya dan upaya, dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman Anda itu boleh membujuk, ya, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Agar bagaimana caranya Anda mau membuka kepala tangan Anda. Apakah Anda bersedia membuka kepala tangan Anda atau tidak? Ya, biasanya kan godaan kita sebagai manusia itu kan harta, wanita. Biasanya, kalau susah laki-laki nih. Ya biasa seperti itu. Jadi ketika nanti kalau laki-laki biasa seperti itu, ketika nanti endingnya diberikan uang dengan nominal yang besar, apakah Anda tertarik atau tidak? Nah, jadi kita kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, di sini, apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Pertanyaannya mati akan munculnya. Yang kedua, apa alasan Anda untuk membuka kepala tangan Anda? Yang ketiga, apakah Anda menutup kepala tangan Anda atau apa alasan Anda menutup kepala tangan Anda? Jadi dua pilihan tuh.
Anda membuka dengan alasan tertentu, Anda menutup dengan alasan tertentu. Nah, itu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Nah, kemungkinan jawabannya bervariasi, variatif. Setiap orang berbeda-beda. Nah, ada yang bersedia untuk membuka hafalan tangannya, ada pun yang tidak. Dengan alasan yang variatif juga. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Mau buka ataupun tidak. Jadi semua kembalikan ataupun bergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Ya. Jadi di sini ada miskonsepsi, ya. Teori kontrol Dr. William Glasser, ya. Salah satunya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, selama ini kita ternyata itu salah pemahaman tentang murid. Tadi dijelaskan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Memang betul kita selaku seorang guru itu memang benar-benar harus menghamba pada murid. Ya, berpihak pada murid, menghamba pada murid. Jadi gongnya itu kita itu adalah untuk siswa kita. Selama ini kita itu memang salah memahami. Jadi kita itu kesannya seperti selai kertas kosong siswa itu. Kita itu berhak untuk mencatatkan apa saja, untuk menggambarkan apa saja pada siswa. Ternyata salah. Dan itu teori kertas kosong itu tidak digunakan lagi, tidak dipakai lagi. Jadi kita itu sebagai seorang guru hanya menebalkan garis siswa yang sudah ada. Siswa itu sudah ada garisnya. Kita hanya selaku seorang guru bertugas untuk menebalkan saja garis yang sudah ada terhadap siswa itu sendiri, sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing, minatnya masing-masing. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di dalamnya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi yang disampaikan teori kertas kosong. Nah, ternyata itu salah. Yang benar kita hanya anak sudah mempunyai garis tersendiri, kita hanya menebalkan saja sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita sebagai seorang guru tidak dapat memaksa murid. Jadi untuk berbuat sesuatu, mengharapkan siswa itu harus seperti apa, kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata tidak semua. Ya, ada yang tadi disampaikan dengan diberikan penghargaan berlebih pun menurut KHD itu sebuah hukuman. Sebuah hukuman. Anak terlalu diberikan penghargaan juga sama saja menghukum anak tersebut. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi itu satu gambaran miskonsepsi menurut Dr. William Glasser, di mana nanti kita akan masuk ke dalam filosofi menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi itu KHD. Jadi berfilosofi, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai seorang guru menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak. Ya, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya. Nah, itu menjawab konsepsi Dr. William Glasser tadi. Jadi kita tuh hanya menebalkan saja. Kita punya tugas untuk menuntun, menebalkan garis yang dimiliki oleh anak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, kita juga sebagai seorang guru harus peka, ya,
Jadi menuntut murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin pada saat kita mengenyam pendidikan setingkat dengan SMA, sekolah menengah, zamannya berbeda. Kita masih belum marak zamannya HP, handphone, gadget, dan yang lain sebagainya. Nah, kita hanya terbatas informasi itu masuk dari guru saja. Seperti anak SD disuapin ini loh materinya. Kalau kita mau cari lebih, kita harus ke perpustakaan. Nah, tapi di abad yang sekarang, di abad ke-20 ini, akhir abad 20 ataupun abad 21 ini, kita harus peka di mana semuanya sangat mudah diakses. Dengan perkembangan internet yang begitu pesat, begitu cepat, bahkan ketika terjadi perang, misalkan di Afghanistan, kita tidak perlu ke Afghanistan. Terjadi misalkan guru bla terjadi apa gitu, misalkan di daerah tertentu di luar Banten. Nah, kita tidak perlu ke sana dulu, cukup mengakses internet, kita akan tahu perkembangannya. Begitupun dengan pembelajaran. Sekarang sudah banyak tersedia, ya. Jadi bu dan segala macam yang ada nya itu, yang merambah sekarang kepada kehidupan sehari-hari. Dalam kendaraan tilang sudah diberlakukan di beberapa tempat. Dan itu sebetulnya sebuah pembiasaan, ya, menjadi mengarah ke arah pembiasaan. Nah, jadi ini 7 contoh budaya positif yang bisa dilaksanakan. Salah satunya pertama melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran religius, kepedulian, sifat toleransi, dan sikap nasionalis. Jadi menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan itulah salah satu bentuk implementasi pembentukan atau penguatan karakter agar kita bisa mencapai itu menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita lanjut ke dalam teori motivasi perilaku menurut Diana Gosen. Tadi sudah disampaikan juga, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, jadi anak itu seperti memakai topeng, gitu ya. Jadi ketika kita terus memaksakan menggunakan paradigma yang lama, itu anak itu seperti menggunakan topeng. Di depan kita mereka betul mengikuti aturan, tapi di belakang sama halnya seperti ketika tidak terbiasa menggunakan kerudung siswi perempuan, begitu selesai rata-rata di rumah langsung kayak bebas gitu. Karena memang ada aturan yang mengikat, di mana peraturan itu bersifat abad. Jadi dari atas ke bawah, anak itu tinggal melaksanakan peraturan saja. Jadi berbeda dengan teori yang akan kita laksanakan nanti. Jadi sekali lagi anak itu terkesan melakukan apa yang menjadi peraturan, jadi seperti keterpaksaan. Oh, ini kan sudah aturan nih. Kalau saya tidak melaksanakan ini, saya akan dapat hukuman. Nah, kalau saya melaksanakan ini, saya akan mendapatkan penghargaan. Jadi benar-benar bukan dari dalam diri sendiri, tidak muncul secara intrinsik. Ya, jadi untuk mendapatkan imbalan ya dari guru, wah kamu rajin nih, datang paling awal, pulang paling akhir. Nah, jadi baru hanya sebatas menghindari hukuman ataupun ingin mendapatkan penghargaan. Nah, seharusnya mereka itu bisa menjadi ataupun menjadi diri mereka yang mereka inginkan sendiri, ataupun bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika saya ngomong ini, wah ini untuk diri sendiri, baik untuk diri sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi tugas kita lah
mendorong ataupun menuntun anak itu nanti seperti apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya sedikit akan membahas tadi ya, betul terkait dengan restitusi. Restitusi adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah yang yang sedang mereka hadapi, yang sedang mereka alami. Jadi mereka membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi tuntunan, menjadi panutan ataupun tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuan dari restitusi. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru dari Dewa Sama. Ya, diharapkan kita tidak berada lagi, kalau misalnya paradigma lama itu tidak berada lagi di nomor 1 dan 2. Guru sebagai seorang penghukum ataupun seorang pembuat merasa bersalah, itu tidak dianjurkan. Jadi kalau misalkan boleh dikatakan, ini dihilangkan saja nih poin 1, 2 ini. Yuk kalau bisa minimal kita di ke 4, 3, 4 ataupun 5. Yang lebih bagus kita menjadi yang kelima. Kita bisa menjadi seorang manajer hanya memantau saja tuh, hanya mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dengan cara melakukan segitiga restitusi. Kalau membuat merasa bersalah, penghukum itu di zaman sekarang kayaknya sudah tidak bisa dilaksanakan. Ya, harapannya kita bisa menjadi seorang teman ataupun seorang pemantau, bahkan bisa menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Bapak Ibu ya, jadi harapannya semoga kita semua setelah nantinya menerapkan ataupun mengimplementasikan budaya positif, kita bisa menjadi ataupun di posisi kontrol seorang manajer bagi siswa kita, menjadi suri teladan yang baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah yang dibutuhkan oleh siswa kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru. Siswa kita, murid kita membutuhkan ini loh. Jadi apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersikap seperti itu. Ya, jadi berawal dari kebutuhan itu manusia akhirnya bisa menjadi sebuah penerapan pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang sudah coba saya lakukan Pak, secara natural, alami, dan itu menemukan jawaban yang variatif. Betul, kita jadi skupnya dari mata pelajaran. Saya coba dari mata pelajaran PJOK, di mana punya dua kehidupan yang berbeda, Pak. Karena kelasnya bisa di ruangan, bisa di dalam, ataupun di lapangan. Jadi anak variatif jawabannya. Jadi ketika di lapangan harus seperti, dan itu memang berawal dari keinginan anak sendiri. Saya ingin Bapak ketika PJOK seperti ini, saya ingin seperti ini, silakan, tidak dibatasi. Kita hanya mengarahkan saja, kita hanya menuntut saja untuk menentukan keyakinan kelas itu. Nah, jadi ada beberapa contoh yang sudah saya laksanakan. Mungkin sedikit share saja ya. Ini yang saya sudah buat. Misalkan di kelas 11 IPS 2. Ini ada 10 poin yang dihasilkan dari 11 IPS 2. Tidak jadi masalah. Di kelas yang lain dari 11 IPS 1 13 poin kan jadi masalah. Nah, dengan harapan ini yang tadinya keyakinan mata pelajaran bisa menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas yang meramu itu semua, mengakumulasikan dari beberapa
keyakinan kelas mata pelajaran bisa menjadi keyakinan kelas, misalkan 11 IPS 1 atau 11 IPS 2 dan yang lainnya. Nih, misalkan contoh saya membacakannya kelas 11 IPS 2 Pak Mulyana. Misalkan gini. Yang pertama, selama pelajaran PJOK tidak makan dan minum di saat jam pelajaran PJOK. Karena memang ini benar-benar natural. Mereka menemukan hal ini gitu selama belajar PJOK. Baik itu melihat ataupun mengalami secara langsung. Yang kedua, menggunakan seragam olahraga. Oh, ternyata mereka menginginkan semua itu seragam. Karena selama ini kan kita masih terhambat dengan kaos olahraga. Sekarang sudah tersedia. Oh, mereka ternyata mengharapkan itu. Jadi ternyata sangat kompak Pak, nantinya Pak. Ini wah, itu sangat baik. Dan itu benar-benar keinginan dari anak. Yang ketiga, menggunakan sepatu olahraga saat sebenarnya praktek di lapangan. Tapi kalau boleh Pak nih, tidak berwarna Pak. Maksudnya tidak harus warna hitam. Nah, akhirnya disepakatilah menggunakan sepatu olahraga pada saat pelajaran PJOK. Jadi hanya pada saat mata pelajaran PJOK saja. Yang penting aman dan nyaman digunakan pada saat pembelajaran. Jadi anak itu benar-benar aman, safety dan nyaman digunakan. Jadi jangan sampai nanti menggunakan sepatu warna hitam, anak memaksakan ternyata laki-laki menggunakan protokol. Karena tidak punya, saya menggunakan protokol. Nah itu yang dihasilkan untuk mata pelajaran PJOK. Berikutnya yang keempat, jadi melaksanakan tugas mata pelajaran PJOK dengan tertib, baik tugas individu ataupun tugas mandiri. Jadi biasanya di akhir itu Pak banyak yang komplain anak-anak Pak. Pak, kok si nilai si A itu biasanya apa? Yang mengerjain tugas tapi kok nilainya sama dengan saya Pak. Tapi kalau ini sudah dibuat, ini bisa menjadi rambu-rambu buat kita. Jadi kita juga terkesan tidak asal memberikan nilai. Jadi lebih selektif. Jadi lebih bisa menjalankan peranannya sebagai seorang guru mata pelajaran. Nah yang kelima, fokus dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Jadi baik ketika di lapangan ataupun di ruangan. Nah ditambah lagi kita harus menyadari tuntutan kita sebagai seorang guru harus well-being tadi, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terkadang di kelas kita ada yang ngantuk, ya, karena memang metodenya masih metode yang lama, menggunakan metode ceramah, ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Akhirnya siswa mengantuk. Tapi kalau kita bisa lebih menghidupkan kelas kita, insya Allah anak-anak bisa lebih fokus. Ya tergantung. Dan saya yakin di sini di SMA Kopo Bapak Ibu gurunya luar biasa. Tidak ada yang seperti itu dan semua kelasnya hidup. Bahkan ketika alhamdulillah Pak, ketika diberikan kesempatan menjadi supervisor, dan saya melihat Bapak Ibu Dewan Guru yang dibebankan tugasnya di supervisi itu luar biasa. Dan mungkin saya speechless Pak. Saya mungkin tidak bisa seperti mereka, belum bisa seperti mereka. Dan saya ingin banyak belajar dari mereka. Dan betul-betul sangat bisa menghidupkan kelas tersebut. Jadi benar-benar natural. Dan saya memposisikan diri saya bukan untuk supervisi Pak. Jadi saya mau belajar dari yang disupervisi. Jadi punten sekali lagi, dan saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu dalam di sini dalam kaitan pembelajaran di kelas itu luar biasa. Bahkan kalau saya suka terlambat Pak, kalau Pak Ulis mungkin guru teladan, kalau saya guru teladan. Jadi ketika saya jalan Pak di depan kelas, saya suka mendengar sayap-sayap dalam kelas itu, sangat hidup. Jadi misalkan Bu Eva, kalau kelas di kelas 12 MIPA kan, saya suka lewat tuh, hidup. Pun Bu Yuni, punya lainnya. Itu luar biasa, sangat hidup sekali. Pak Arif apalagi di PS itu, itu luar biasa, sangat ramai, sangat hidup, sangat hidup. Itu kalau ngajar Jadi
Jadi ini yang saya rasakan, yang saya alami dan saya saksikan sendiri Pak. Mungkin kalau katanya saya tidak percaya, tapi karena saya menyaksikan langsung, live dan eksklusif, jadi betul adanya. Gampang sih. Jadi ketika tuntutan kita sebagai seorang guru harus benar-benar menyenangkan, kita sudah masuk di dalamnya. Tanpa kita sadari, kita itu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka sebetulnya. Dan tentunya Bapak, kalau ajaran baru ketika kita melaksanakan kurikulum merdeka, tidak ada rasa tidak siap Pak. Makanya ini luar biasa Bapak Ibu dahulu udah luar biasa. Dan saya betul sangat ingin banyak belajar dari rekan-rekan guru yang luar biasa. Kita lanjut. Yang keenam, tidak datang terlambat, terus mengikuti kegiatan pembiasaan, pengajian, karena dia di jam pertama, dia ingin mengadakan ada yang namanya YKMK, betul. Ya, jadi ketika kita lokal karya, ya, kita sering menyampaikan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan oleh SMA Koplo. Pengajian rutin setiap hari Jumat ataupun YKMK kita sebutkan, yuk kita mengaji Quran. Yang itu sudah dibagi-bagi tuh dengan output dan outcome-nya. Anak itu ketika lulus itu sudah hafal 1 juz Bapak Ibu ternyata. Jadi program pembiasaan yang mana lagi yang kurang berkarakter? Semuanya sudah dirancang sedemikian hingga untuk penguatan karakter anak. Ini luar biasa. Bapak Ibu dalam guru pembina dan yang lainnya luar biasa. Program-program sudah luar biasa. Pertanyaannya, kenapa semakin hari bukannya menurun tingkat pelanggaran yang dilaksanakan siswa, kenapa sekarang makin meningkat? Nah itulah yang perlu kita jawab bersama dengan cara-cara penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini ya, yang terakhir siap berkolaborasi dengan siapa saja selama pembelajaran PJOK. Karena memang ini ditemukan di beberapa kelas. Kalau zaman now itu circle-circlean. Bestie. Saya tidak mau Pak sama si ini Pak. Pak sama tidak mau dengan si ini. Tapi kalau ini sudah dibuat, mereka harus siap. Kenapa? Mereka sendiri yang mengharapkan. Mereka yang mengharapkan seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita ya, jadi itu salah satu contoh keyakinan kelas. Dan ini terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah yang harus kita laksanakan, kita lakukan setelah pembentukan kelas itu terjadi. Kita memahami dulu restitusinya, kita membuat keyakinan kelas, permata pelajaran. Semoga nanti bisa diakumulasikan menjadi keyakinan kelas tertentu. Dari akumulasi keyakinan kelas, semua kelas bisa menjadi keyakinan sekolah. Dan ini tampak jelas perbedaannya. Kalau peraturan tadi sifatnya up bottom, tapi kalau keyakinan kelas bottom up, dari bawah ke atas. Jadi menurut anak-anak, sekolah kita untuk yang ideal itu yang seperti apa sih? Sekolah ideal itu bagaimana sih? Nah itu bisa berawal dari anak sendiri. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir kaitan dengan segitiga restitusi. Jadi inilah yang diharapkan kita berada di posisi kontrol manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya bahwa benar dia itu melakukan kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah. Yuk, kamu salahnya di mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Jadi seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Kesepakatannya. Jadi itulah cara-cara yang bisa kita tempuh sebagai seorang guru agar kita nantinya bisa menjadi posisi kontrol di seorang manajer. Ya, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ya, jadi sekali lagi semoga kedepannya kita dapat mengimplementasikan budaya positif
di sekolah ataupun membentuk budaya positif di sekolah dengan melaksanakan tadi hal-hal yang sudah disampaikan, keyakinan kelas, restitusi dan yang lainnya, dengan memperhatikan kebutuhan dasar, posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan yang lain sebagainya. Ya, sekali lagi kita mengajak, yuk kita sama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tadi saya coba ingin menanyakan Pak segitiga restitusi ya yang sudah saya laksanakan. Ya, mungkin contohnya seperti ini. Ada beberapa kasus. Yang pertama di PJOK. Jadi ini ada kasus Pak sedikit Pak. Peserta didik mengalami penurunan performance latihan. Nah tadinya saya mau coba yang Habibie karena pada saat liburan, pada saat itu Pak, akhirnya saya menggunakan pengganti, apa disebutnya itu? Kalau pengganti, orang pengganti, ya, sama, ya. Jadi ini yang benar-benar dirasakan ataupun dialami oleh Muhammad Nur Habibie, karena memang di awal saya selaku guru olahraga dan pembina olahraga punya keyakinan Pak bahwa siswa tersebut potensial untuk prestasi. Ya, jadi awalnya ini sudah saya lakukan Pak, sudah saya tempuh cara-caranya dengan pertama membuat komitmen dengan dirinya sendiri bahkan dengan orang tua, dan itu ada kesepakatan tertulisnya Pak. Gitu. Jadi ketika anak ini mengalami penurunan performance latihan, nah jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Nah contohnya seperti ini, skenario-nya memang dibuat untuk Habibie, cuma peran penggantinya yang ada di sekolah. Jadi mungkin ini yang bisa nah ini karena sifatnya dari anak ya Bu ya, skenario-nya seperti itu. Tidak sampai ya karena memang waktunya sudah. Jadi gitu Bapak Ibu, ini yang diharapkan ke depannya kita sebagai seorang guru bisa menjadi seorang manajer. Sekali lagi inilah yang bisa saya sampaikan ya kaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah, dengan harapan tadi kita semua bisa mengimplementasikannya dengan baik. Gitu. Kita sama-sama berkolaborasi membentuk sekolah idaman dengan penerapan budaya positif di sekolah. Itu saja. Akhir kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fahmi dan Pak Wawan yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Jangan sampai hanya retorika saja ya. Dari dulu sampai sekarang itu kalau apa namanya tuh teorinya bagus tapi prakteknya kurang bagus. Ya. Nah, jadikanlah diri kita sebagai contoh ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk anak-anak kita. Jangan sampai materi ini sudah bagus dikemas oleh kita, tetapi dirusak oleh kita sendiri. Itu ya. Jadi jangan sampai hanya retorika waktu pendidikan saja, tetapi kesananya juga harus lebih baik. Itu saja. Ini suatu pencerahan bagi kami, bagi kita semua. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Popo lebih baik lagi. Terutama gurunya lebih baik lagi. Adi budak mah kumaha guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja apa yang kami bisa sampaikan. Saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, she keep calling, never single night.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad SPD MPD, Kepala SMA 1 Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan testimoni atas keikutsertaannya Bapak Muhammad Fahmi, Mulia Praja, SPD MPD dari SMA 1 Kopo, mengikuti program guru penggerak. Beliau adalah guru yang ditugasi juga sebagai koordinator PKG PKB, dan dalam melaksanakan tugas koordinator PKG PKB, walaupun ini tugas baru di SMA Kopo, tapi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat menghasilkan suatu produk akhir dari kegiatan PKG dan PKB. Kemudian juga beliau ditugasi oleh sekolah sebagai pembina olahraga. Sebagai pembina olahraga, beliau telah banyak melahirkan prestasi-prestasi di bidang olahraga. Bahkan ada yang sudah diraih di tingkat nasional. Untuk itu saya sangat optimis Bapak Fahmi dalam mengikuti program guru penggerak ini dapat melaksanakan program sekolah secara seimbang, dan juga tugas-tugas atau agenda kegiatan program CGP juga bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan beliau termasuk juga banyak memiliki keunggulan guru PJOK, tetapi dalam hal administrasi itu sangat baik, ya, sangat lengkap, mumpuni. Juga memiliki kemampuan di bidang IT juga yang tidak ketinggalan dari guru-guru mata pelajaran yang lain. Insya Allah beliau merupakan guru yang responsif, guru yang bisa terus meningkatkan kompetensinya. Dan selanjutnya dengan mengikuti program kegiatan guru penggerak, tetap saya menyampaikan untuk terus bisa memanage waktu dalam bisa mengimplementasikan tupoksi di sekolah dan juga program yang sedang diikuti yaitu guru penggerak. Kemudian semua ilmu yang didapat mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sekolah, bermanfaat bagi rekan-rekan guru, dan nanti harus banyak membimbing teman-temannya. Insya Allah di sekolah akan kami berdayakan, terutama di tahun depan kita akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan juga ilmu yang sudah didapat kalau dimanfaatkan insya Allah akan menjadi banyak berkah dan juga makin berkembang. Ya, Pak Fahmi insya Allah bisa menunaikan tugas sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dalam mengikuti kegiatan guru penggerak, Pak Fahmi ini diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga bisa lulus menjadi guru penggerak, sehingga nanti memiliki legalitas untuk menjadi pemateri atau narasumber atau pembimbing guru sejawat di SMA Kopo, di Kabupaten Serang, bahkan di Provinsi Banten. Demikian ekspresi yang saya sampaikan. Maaf atas segala kegagapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nadia Lestari, guru SMA 1 Kopo, sekaligus rekan kerja dari Bapak Fahmi, guru SMA 1 Kopo yang sedang mengikuti program PGP Angkatan ke-7. Beliau merupakan seorang guru olahraga yang super, energik, dan juga kritis. Saya berharap dengan beliau mengikuti program PGP, ilmu yang diperoleh bisa dieksplor, dan beliau pun bisa menjadi motivator untuk Bapak Ibu Dewan Guru agar kualitas SMA 1 Kopo bisa menjadi sekolah terdepan di Kabupaten Serang. Sukses terus untuk Pak Fahmi, semangat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrian Adi Pratama, guru PJOK SMA 1 Kopo. Pak Fahmi adalah inspirasi dalam menjadi guru PJOK di SMA 1 Kopo. Saya adalah bagian dari guru PJOK. Pak Fahmi adalah senior saya di sekolah. Inspirasi beliau sangat-sangat bagus bagi pengetahuan saya dalam modal
ajar, media pembelajaran, perangkat pembelajaran, beliau sangat mumpuni sehingga saya bisa ikut serta mempelajari ilmu-ilmu beliau yang beliau sharing ke saya. Dan mungkin dalam keadaan calon guru penggerak ini, mudah-mudahan Pak Fahmi bisa menjadi lebih baik, berkompeten untuk dunia olahraga. Beliau mungkin menjadi guru penggerak ini tujuannya akan menjadikan sosok guru PJOK yang sangat-sangat berkompeten di bidangnya. Mudah-mudahan saya doakan semoga beliau lancar dalam menyusun calon-calon guru bergerak ini. Mudah-mudahan beliau bisa lulus dengan lancar. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurhalis, guru SMA Negeri 1 Kopo. Kebetulan sekaligus saya adalah seorang teman atau rekan sejawat dari teman saya, Mas Fahmi Muhammad Mulia Praja, seorang guru SMA 1 Kopo yang sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak. Saya mengenal beliau, Mas Fahmi adalah sosok yang sangat bekerja keras, tekun, suka hal-hal baru, terutama dalam pembelajaran dan dalam pengembangan kesiswaan. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan program guru penggerak, Mas Fahmi bisa berbagi ilmu dengan saya dan rekan-rekan yang lain dan bisa menjadi agen perubahan dalam pembelajaran sehingga bisa memajukan sekolah SMA Negeri Kopo. Untuk Mas Fahmi, tetap semangat, ayo berjuang, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zevanya Milanesti, Ketua MPK SMA Negeri 1 Kopo, masa bakti 2022-2023. Saya mengenal Pak Fahmi sebagai sosok guru yang baik, aktif, responsif, serta berpikiran kritis. Harapan saya kepada beliau setelah mengikuti kegiatan PPGP Angkatan ke-7 ini, semoga beliau selalu bisa menjadi motivator warga SMA Negeri 1 Kopo, serta menjadikan organisasi dan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kopo semakin maju. Untuk Pak Fahmi, jaga kesehatan selalu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan tetap semangat. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samulia Rahman, perwakilan OSIS SMA Negeri 1 Kopo. Saya mengenal Pak Fahmi di sekolah sebagai sosok yang baik, ramah, serta memberi energi positif bagi lingkungan sekolah. Harapan saya, semoga melalui PPGP ini, Pak Fahmi dapat mengembangkan kompetensi agar semakin menjadi guru yang hebat, kreatif, inovatif, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta bermakna bagi peserta didik. Semangat dan bergerak selalu untuk pendidikan Pak Fahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Atika, siswi kelas 12 IPA 1, perwakilan dari ekstrakurikuler voli putri SMAN 1 Kopo. Menurut saya, Pak Fahmi adalah pembina olahraga sekaligus guru yang sangat memotivasi bagi kami untuk meningkatkan prestasi yang setinggi-tingginya. Beliau sangat peduli dan sangat memperhatikan perkembangan peningkatan saat kami latihan.
Beliau juga tak lupa selalu memberikan saran dan kritik ataupun evaluasi saat kami setelah latihan. Dan itu sangat membantu kami dalam upaya meningkatkan performance kami. Beliau pendidik yang sangat ramah, baik hati, bisa menjadi panutan bagi kami semua, terutama ekstrakurikuler voli putri. Harapan kami semua setelah Bapak mengikuti program pendidikan guru penggerak ini selalu bisa menjadi panutan kami, tidak bosan dalam membimbing kami, jangan pernah bosan menjadi orang baik, dan jangan pernah bosan menebarkan virus-virus kebaikan. Serta jaga kesehatan, tetap semangat, selamat berjuang, sukses selalu. Pokoknya buat Bapak, wish you all the best. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.